Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan terima kasih buat tuan rumah yang telah memberikan tempat kita pada malam hari ini. Pertemuan prapaskah pertama kita dengan tema kasih dan keadilan terhadap bersama. Kita awali dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan dari 366. Lagu pembukaan daripada Bakti 366. Ya Tuhan kami datang. 1, 2 ya. Ya Tuhan kami datang, meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. 3. Padamu kami mohon dan ingin setia janji. Ya Tuhan kami kan baik selalu. Dengan Dikau, dengan teman, dengan kawan serta lawan, ya Tuhan kami kan baik selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, menyadari bahwa selama ini kita kurang peduli terhadap sesama dan lingkungan hidup dengan berbagai serta lebih mengasihi diri sendiri. Marilah kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita dengan doa tobat saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena dapat berjumpa dalam pertemuan pendalaman iman masa prapaskah ini. Hadirlah dalam pertemuan ini dan bersabdalah kepada kami. Semoga sabdamu menggerakkan kami untuk mengembangkan kehidupan ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian alam dan kehidupan sesama, khususnya para pekerja, serta melaksanakan karya yang nyata untuk mengungkapkan kepedulian kami itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kitab suci kemudian dari Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan dan belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang.
sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan di bumi dan belum ada manusia yang mengerjakan tanah. Tetapi ada uap air naik ke atas bumi, naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam tubuhnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Bapak Ibu mungkin bisa kita baca dalam hati sekali lagi tentang Kejadian 2 ayat 4b sampai 7. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari Kejadian 2 bab 2 ayat 4b sampai 7 ini dirangkumkan dan penubuhannya dalam kisah penciptaan ini. Yang ada sebelum tindakan penciptaan adalah padang bumi. Bumi masih gundul karena belum ada air dan belum ada manusia yang mengusahakan tanah. Maka yang diciptakan pertama kali oleh Allah adalah manusia, dalam arti umat manusia. Manusia itu diciptakan dari debu dan tanah. Dalam bahasa Ibrani manusia Adam dan tanah Adamah, yang mempunyai bumi yang hampir sama. Ini artinya manusia memiliki hubungan khusus dengan tanah. Manusia berasal dari tanah. Kehidupannya tergantung pada tanah, maka ia harus mengolah tanah. Yang kedua, untuk menciptakan manusia, Allah bertindak bagaikan seorang seniman atau pematung. Ia membentuk manusia. Tak cukup sampai di situ, ia juga meniupkan napas hidup ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Manusia menjadi makhluk hidup karena napas Allah ada di dalam dirinya. Kalau napas Allah itu keluar, manusia mati. Setiap hembusan napas manusia tergantung langsung pada Allah. Demikianlah hidup setiap orang itu berharga, karena hidup mereka berasal dari Allah sendiri. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia karena ia ingin berbagi hidup dalam kasih manusia. Tidak berada di dunia ini karena faktor kebetulan. Manusia berada di dunia ini karena dikehendaki oleh Allah. Maka Allah dapat berkata kepada setiap orang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Setiap orang layak untuk dihormati, dicintai, diperlakukan dengan adil, karena mereka adalah ciptaan yang sungguh dikehendaki, dikenal, dan bahkan diperlukan oleh Allah untuk mengusahakan tanah agar tidak menjadi padang gurun. Yang keempat, namun dalam kenyataannya kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat itu, kita seringkali mengabaikan penghormatan terhadap martabat pribadi manusia. Dalam kehidupan sosial, ada yang terperosok ke dalam kemiskinan, yang merendahkan tanpa ada jalan keluar. Sementara yang lain bahkan tidak tahu
apa yang harus dilakukan dengan apa yang mereka miliki, memamerkannya dengan kesombongan yang dianggap keunggulan. Sedangkan dalam kehidupan ekonomi, upaya meningkatkan modal dan keuntungan seringkali dipandang lebih penting daripada perilaku yang adil terhadap pekerja. Sehingga ada pekerja-pekerja yang terpaksa masuk ke dalam situasi perbudakan tanpa hak ataupun harapan akan kehidupan yang lebih bermartabat. Dan tidak boleh dilupakan bahwa kegiatan industri yang membawa kerusakan bagi alam juga merupakan bentuk ketidakadilan bagi manusia yang menempati alam ini. Saudara-saudari yang terkasih, hidup manusia berharga karena berasal dari Allah sendiri. Setiap orang layak mendapatkan hormat, cinta, dan perilaku yang adil karena mereka adalah ciptaan yang sungguh dikehendaki oleh Allah untuk mengelola bumi ini. Namun kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kita sering kali mengabaikan penghormatan terhadap martabat manusia. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa agar kita dimampukannya untuk mengenal dan melakukan kehendak-Nya. Semoga para pelaku ekonomi tidak lagi memandang dan memperlakukan para pekerja yang hanya sebagai sumber daya manusia yang bisa dikuras demi penumpukan modal dan laba, melainkan memandang dan memperlakukan mereka sebagai saudara yang bermartabat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para penentu kebijakan di negara kita dapat membuat peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang adil dan bijaksana, serta tegas dalam menegakkan peraturan tersebut. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita yang telah menyusun rencana aksi yang akan dilakukan selama masa prapaskah dan setelahnya dianugerahi kehendak yang kuat untuk melaksanakannya dalam kehidupannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga belas kasih Allah senantiasa memberikan kita harapan bahwa masa depan yang lebih baik bagi semua orang masih dapat kita perjuangkan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan-permohonan kita masing-masing. Mungkin apabila ada dari kita yang mau berdoa secara spontan, maka kesempatan kita untuk berdoa di sini meminta permohonan dari Tuhan. Ya Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa semoga adik kami Indah yang sebentar lagi mengerjakan ujian dapat melaksanakannya dengan baik dan mendapat nilai terbaik, sehingga apa yang ingin ia cita-citakan dapat tercapai. Marilah kami mohon. Kabulkanlah doa kami.
ya Tuhan. Semoga krin kami yang telah kami mekarkan menjadi 3 krin dapat berjalan dengan baik, dapat sejuk, dapat betul-betul Engkau perhatikan Tuhan, bahwa hati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami bisa berdamai dengan diri kami sendiri dan mampu memberikan yang terbaik untuk kling kami masing-masing, yaitu kling Alusius dan begitu juga 2 kling lagi ya Tuhan. Semoga apa yang kami cita-citakan dapat kami laksanakan dengan sepenuh hati. Demikianlah. Mari kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni masalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita selingi dengan lagu persembahan. Lagu persembahan kita buka dari Nada Bakti 224 ayat 1 dan ayat 4. Tuhan dikau persembahan. Lagu persembahan dari 228. Bawalah persembahanmu nanti, ayat 1 dan ayat 3. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, puji dan syukur kami aturkan atas kehadirat-Mu dalam pertemuan ini, dan atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan. Berkenanlah
Kiranya Engkau memberkati kami agar kami mampu mengupayakan kehidupan yang adil bagi semua orang, terutama bagi orang-orang bekerja yang bekerja dalam ketergantungan, yakni para pegawai dan para pekerja, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri pertemuan ini, marilah kita memohonkan berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengangkat kita kehidupan yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pertemuan pertama pendalaman iman masa Prapaskah ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi segala makhluk. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup kita buka dari Mada Bakti 378 ayat 1 dan 4. Mada Bakti 378 1 dan 4. Engkau naungan hidupku, indahkan doaku, bila hati mengharap padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Aku percaya akan karya-Mu. Dikaulah bentengku, bila Dikau menjaga hidupku, amanlah hidupku. Mohon embunkan kasih sayang-Mu sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Halo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas support kita pada malam hari ini. Terus kita lanjutkan pada acara serah terima. Mau serah terima? Ada cara ini lagi yang lain nggak ada? Baik. Shalom. Halo. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir saat ini untuk merayakan mengikuti ibadah Prapaskah pertama. Jadi untuk selanjutnya kebetulan ada rencana pengurus lama dengan pengurus baru untuk serah terima kepengurusan yang lama kepada yang baru. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak Siadari dan pengurus yang lain. Biasa. Biasanya kalau ada kopi lebih enak kan gitu. Kopi atau teh manis sambil kita
dibicarakan kan gitu. Santai-santai. Iya. Sifat tambah. Satu lagi Bu, kopinya Bu. Ginseng tadi itu yang di luar. Ginseng. Ada ginseng. Kalau ada ginseng, ginseng lah. Teh manis saja. Teh manis aja sama. Ini ada.